Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Aisyah Sunwati dari Prodi Olahraga Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau disebut dengan P3K adalah upaya untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau buruh atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja, dengan tujuan untuk mencegah keparahan cedera, mengurangi penderitaan, dan bahkan menyelamatkan nyawa korban. Pertolongan pertama bukan merupakan tindakan pengobatan, akan tetapi merupakan upaya sementara untuk menyelamatkan korban. Pada dasarnya, prinsip pelayanan pasien gawat darurat, pengetahuan penanganan kondisi gawat darurat memegang peran penting dalam menemukan keberhasilan pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengetahuan pertolongan pertama adalah hasil yang terjadi setelah seseorang mengalami suatu informasi, suatu tindakan atau keterampilan pertolongan pertama. Kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan penting dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dan penitipan anak untuk menciptakan kondisi yang aman. Hal ini didukung oleh WHO dalam program Safe Community pada anak usia sekolah. Kegiatan tersebut lebih diarahkan dalam pencegahan kecelakaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah kecelakaan. Dalam pembelajaran, buku merupakan media yang utama, namun seiring dengan perkembangan zaman, metode pembelajaran bisa melalui media massa apa saja dan lebih mudah. Salah satu media yang sedang berkembang pesat dan dekat dengan kehidupan manusia. Sesuai dengan rekomendasi WHO, bahwa perawatan pertolongan pertama harus dilakukan melalui keterlibatan anggota masyarakat. Namun, mereka yang berupaya memberikan pertolongan pertama memiliki berbagai tingkat pengetahuan medis, mulai dari yang tidak ada sampai mereka yang paham dan terlatih tentang medis. Bagi mereka yang tidak paham, tentu diperlukan pengetahuan lebih untuk dapat melakukan pertolongan pertama. Pertolongan ini dapat diperoleh melalui pembelajaran atau pelatihan. Pelatihan pertolongan pertama adalah komponen penting dari perawatan pra-rumah sakit dengan tujuan mendidik masyarakat umum tentang cara menangani krisis tanpa bergantung pada teknologi medis canggih. Di Indonesia, pemahaman tentang pertolongan pertama pada orang yang terluka dalam keadaan darurat masih kurang. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan mobil, kebanyakan orang hanya melihat atau memanggil ambulan dan menunggu ambulan untuk menjemputnya. Masyarakat hanya menilai korban tanpa mengetahui cara evakuasi yang benar. Hal ini tentu menempatkan korban pada risiko karena tanpa pengetahuan tentang pertolongan pertama yang memadai, penyelamatan dapat memperburuk situasi korban. Disinilah letak pentingnya pengetahuan pertolongan pertama kepada masyarakat. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian dengan memperlihatkan kondisi keadaan yang mengancam korban, melaksanakan resusitasi jantung dan paru kalau perlu, mencari dan mengatasi pendarahan. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi lebih buruk dengan melakukan diagnosis, menangani korban dengan prioritas yang logis, memperhatikan kondisi atau keadaan yang tersembunyi. Yang ketiga, menunjang penyembuhan dengan mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis dan transportasi korban dengan tepat. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Yang kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Itulah penjelasan dari saya tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.